Pada hampir setiap sudut jalan raya, persimpangan lampu merah, gang-gang sempit perkotaan hingga pelataran minimarket di seluruh penjuru tanah air, terdapat pemandangan seragam yang tersaji setiap hari menjelang senja. Gerobak-gerobak sederhana berderet rapat, wajan-wajan hitam yang mendesis memanaskan minyak kelapa sawit, serta kepulan asap yang mengeluarkan aroma tajam dari bubuk cabai sintetis. Di sana, di bawah temaram lampu jalanan dan bisingnya knalpot kendaraan, jutaan manusia sedang menggantungkan detak kehidupannya pada adonan tepung. Mereka mencetak cimol, merebus cilok, menggoreng cireng, hingga meracik seblak dan makaroni dengan tingkat kepedasan yang seringkali menembus ambang batas toleransi lambung manusia. Fenomena masif ini sering dibingkai oleh narasi media massa dan bahkan retorika pembuat kebijakan sebagai bentuk ketangguhan ekonomi yang luar biasa. Bahwa menjamurnya usaha mikro, kecil dan menengah kuliner pinggir jalan ini adalah kebangkitan ekonomi rakyat, sabuk pengaman di saat krisis, dan wujud nyata dari jiwa kewirausahaan bangsa yang pantang untuk menyerah. Hanya saja, jika lapisan demi lapisan fenomena ini dikupas dengan pisau sosiologi ekonomi, realitas yang ditemukan sesungguhnya jauh dari kata romantis. Sebabnya, di balik wajan yang mendidih dan antrean pembeli kelas pekerja yang mencari pelarian rasa, terdapat sisi gelap dari struktur ekonomi makro yang sedang mengalami pengeroposan dari dalam. Narasi kewirausahaan yang selama ini didengungkan sejatinya hanya ilusi yang melenakan. Sebab sejatinya, apa yang terhampar di trotoar jalan-jalan itu bukanlah sebuah inovasi cerdas yang lahir dari kebebasan finansial, riset pasar yang mendalam, atau ambisi bisnis yang terencana dengan baik. Sebaliknya, pemandangan itu adalah wujud nyata dari keputusasaan. Mereka sesungguhnya tidak sedang berwirausaha dalam definisi akademis yang sejati. Mereka sedang menutupi status pengangguran mereka dari rasa malu sosial. Terdapat sebuah konsep fundamental dalam literatur ekonomi tenaga kerja yang membedakan secara tegas antara dua jenis kewirausahaan, yaitu opportunity entrepreneurship yang berarti wirausaha karena melihat celah peluang pasar yang inovatif, dan kedua, necessity entrepreneurship yang berarti wirausaha murni karena keterpaksaan untuk bertahan hidup. Dan sebagian besar ledakan pedagang kaki lima dan UMKM kuliner yang sedang kita bahas masuk secara mutlak ke dalam kategori yang kedua, yakni wirausaha berbasis keterpaksaan. Tetapi, meski dilakukan dengan terpaksa, usaha kuliner pinggir jalan adalah upaya terakhir yang paling masuk akal bagi rakyat kecil. Ketika roda industrialisasi mulai melambat dan sektor formal tidak mampu lagi menampung angkatan kerja baru yang membludak setiap tahunnya, gelombang pemutusan hubungan kerja menjadi pemandangan harian yang menakutkan. Ketidakstabilan ekonomi global dan domestik, penutupan pabrik-pabrik manufaktur berskala besar, serta matinya industri tekstil dan garmen telah menciptakan jutaan orang tiba-tiba kehilangan pijakan finansial. Hal ini dibuktikan secara kuantitatif dengan menurunnya tren peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di sektor-sektor padat karya. Sebagai contoh, merujuk pada periode Januari 2023 hingga Mei 2024, terjadi penurunan peserta aktif sebesar 4,27% hanya di sektor garmen dan pakaian jadi. Mereka yang terdampak secara paksa dari sektor formal ini, ditambah dengan jutaan lulusan sekolah dan universitas yang tidak pernah berhasil menembus pasar kerja formal, tidak memiliki pilihan lain selain mencari penghasilan di sektor informal. Padahal, sektor ini secara alamiah cenderung sangat tidak stabil, tanpa jaminan kesehatan, tanpa asuransi ketenagakerjaan, dan sangat rentan terhadap guncangan sekecil apapun. Memang, laporan berkala dari BPS memperlihatkan deretan data yang jika dibaca tanpa kehati-hatian, tampak memberikan harapan semu. Tingkat pengangguran terbuka memang sering dilaporkan mengalami penurunan absolut. Pada rilis data Februari tahun 2026, tercatat bahwa jumlah penduduk yang bekerja mencapai 147,67 juta orang dengan pengangguran terbuka
berada di angka 7,24 juta orang atau setara dengan tingkat pengangguran 4,68%. Angka ini terlihat menurun dan diklaim sebagai keberhasilan pemulihan pasca krisis. Kendati demikian, penurunan pengangguran terbuka ini sama sekali bukan ekuivalen dengan terciptanya kesejahteraan. Pekerja di sektor formal mungkin mengalami peningkatan secara angka nominal, tetapi peningkatannya berjalan layaknya siput jika dibandingkan dengan lonjakan eksponensial pekerja di sektor informal. Hingga saat ini, proporsi pekerja di sektor informal secara persisten dan mengkhawatirkan berada di atas angka 57 hingga 60% dari total angkatan kerja nasional yang berstatus bekerja. Dalam nomenklatur ilmu ekonomi ketenagakerjaan, kondisi yang telah dipaparkan itu dikenal sebagai pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung merujuk pada sebuah situasi anomali di mana seseorang secara administratif tercatat sedang bekerja, namun beban kerja mereka sangat sedikit, tidak sesuai dengan kapasitas atau keahliannya, dan produktivitas ekonomi marginalnya sangatlah rendah. Ketika jutaan orang ini berhadapan dengan dinding pengangguran, maka naluri primitif manusia untuk bertahan hidup segera mengambil alih. Pilihan masif yang jatuh pada bisnis olahan tepung, tapioka, dan seblak bukan terjadi karena adanya inovasi kuliner atau kecintaan mendalam terhadap gastronomi. Pilihan ini diambil semata-mata karena inilah titik masuk ekonomi atau barrier to entry yang paling rendah, paling murah, dan paling masuk akal bagi kantong yang sedang sekarat. Modal yang dibutuhkan sangatlah artifisial. Cukup dengan beberapa kilogram tepung terigu atau aci, minyak goreng curah, penyedap rasa sintetis, bubuk cabai kiloan, dan wajan aluminium sederhana, seseorang sudah bisa mengklaim dan mendeklarasikan dirinya memiliki sebuah usaha. Tidak dibutuhkan keahlian khusus yang harus dipelajari bertahun-tahun. Tidak diperlukan riset pasar yang rumit, tidak ada paten yang harus didaftarkan, dan sama sekali tidak ada resep rahasia yang perlu dijaga kerahasiaannya. Bagi mereka yang baru saja menerima surat pemutusan hubungan kerja dari pabrik garment, atau bagi ratusan ribu sarjana yang merasa frustrasi setelah ratusan surat lamaran kerjanya berujung keheningan, menjual tepung yang digoreng adalah jaring pengaman terakhir. Ini bukan tentang membangun warisan bisnis. Ini tentang memastikan bahwa esok pagi masih ada beras yang bisa dimasak di dapur rumah. Hal yang paling menyayat hati dari tragedi struktural ini adalah bagaimana sistem secara sadar melakukan romantisasi terhadap penderitaan mereka. Retorika seperti UMKM sebagai pahlawan ekonomi nasional, pelaku ekonomi kreatif masa depan, dan wujud kemandirian masyarakat sejatinya adalah alat pengalih isu sosiologis yang sempurna. Dengan memuji mereka yang sedang berdarah-darah bertahan hidup dari keputusasaan ini sebagai wirausahawan yang tangguh, negara secara efektif melepaskan diri dari beban kewajiban moral dan politik untuk menyediakan jaring pengaman sosial. Para pedagang kecil itu secara tidak sadar dicuci otaknya untuk percaya bahwa kemiskinan, kelelahan fisik dan penderitaan mereka di jalanan adalah sebuah bentuk kemandirian ekonomi. Padahal kenyataannya mereka sedang dibiarkan tenggelam dan meronta seorang diri. Mereka terjebak dalam apa yang disebut sebagai lingkaran setan kemiskinan. Teori ini menjelaskan sebuah rangkaian keadaan yang saling memengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, di mana keterbelakangan, ketiadaan modal dan ketidaksempurnaan pasar membuat suatu populasi terus terjerat dalam kemiskinan yang diturunkan antar generasi. Para penjual olahan tepung itu dibiarkan bertarung di ruang hampa. Mereka beroperasi di wilayah abu-abu tanpa perlindungan hukum, selalu dibayangi ketakutan akan penggusuran oleh aparat keamanan, tidak memiliki akses fasilitas kredit berbunga rendah yang real, tidak memiliki asuransi kesehatan swasta, dan tidak bermimpi tentang dana pensiun hari tua. Maka saat usia mereka perlahan menua, sendi-sendi mereka melemah, dan fisik mereka tidak lagi sanggup berdiri selama 12 jam di belakang wajan penggorengan yang mengepul, mereka tidak memiliki landasan pendaratan. Mereka akan langsung terlempar ke dasar jurang kemiskinan ekstrim tanpa penahan apapun. Dan inilah realitas perbudakan modern oleh keadaan struktural.
Sebuah eksploitasi di mana pengangguran terselubung dipaksa tersenyum ramah melayani para pembeli demi pecahan uang ribuan rupiah. Bukan hanya itu, konsekuensi logis dari rendahnya hambatan masuk dalam bisnis tepung ini adalah terjadinya ledakan keseragaman yang mematikan. Maksudnya, ketika satu orang pedagang cilok atau seblak terlihat cukup ramai dikerubungi pembeli di sebuah persimpangan jalan, maka esok harinya atau minggu depannya akan muncul 2, 3 hingga 10 gerobak sejenis yang mengepung radius 100 meter dari wilayah tersebut. Mereka semua menjual entitas produk yang identik, yaitu olahan tepung tapioka atau terigu, digoreng atau direbus, disiram saus yang sama, dan menyasar segmen konsumen yang persis sama pula. Di titik kritis inilah letak terjadinya tragedi kanibalisme ekonomi. Penjual cimol A tidak sedang bersaing dengan korporasi makanan cepat saji raksasa atau bisnis multinasional. Justru ia sedang bersaing dengan makanan pasar penjual cimol B yang berjarak hanya 10 langkah. Dan tragisnya, penjual B ini mungkin juga baru saja terkena gelombang PHK dari pabrik tekstil yang sama. Mereka dipaksa oleh keadaan untuk saling memperebutkan kue ekonomi lokal yang tidak membesar. Bahkan kue tersebut cenderung menyusut secara agresif karena daya beli masyarakat secara makro sedang mengalami kehancuran. Ketika kelas menengah turun kasta, pendapatan rumah tangga tergerus oleh inflasi harga pangan pokok, cicilan pinjaman online yang mencekik, serta ketidakpastian ekonomi yang menghantui masa depan, maka uang sekunder yang beredar di jalanan untuk dibelanjakan pada sektor makanan ringan menjadi sangat terbatas dan langka. Masyarakat harus berhitung dengan sangat presisi sebelum mengeluarkan uang receh mereka. Dan akibat dari penyusutan pangsa pasar ini, persaingan di antara pedagang kaki lima berubah menjadi perang harga yang brutal serta berdarah-darah. Sebab memang dalam bisnis gorengan dan olahan aci pinggir jalan, nyaris tidak ada yang namanya loyalitas pada merek. Konsumen yang daya belinya telah hancur lebur akan selalu memiliki kecenderungan mencari porsi terbanyak dengan harga yang paling murah. Rasa menjadi faktor kesekian, sebab kuantitas dan harga adalah segalanya. Maka, untuk mempertahankan pelanggan agar gerobak tidak sepi, para pedagang ini terpaksa dan dipaksa oleh keadaan untuk menekan margin keuntungan mereka hingga setipis kertas. Dan di tengah himpitan itu, masalah baru mulai muncul. Harga bahan baku dasar tidak pernah stabil dan cenderung merangkak naik. Dan tragisnya, jika terjadi kenaikan harga tepung terigu atau minyak goreng di pasar induk, mereka tidak bisa serta-merta mengubah kenaikan biaya produksi tersebut ke dalam harga jual produk mereka. Itu karena kenaikan harga jual 500 atau 1.000 rupiah saja bisa menimbulkan syok pada konsumen mereka yang pas-pasan, membuat pelanggan setia seketika berpaling ke gerobak saingan di sebelahnya yang masih menahan harga lama. Dengan demikian, margin keuntungan yang pada awalnya sudah sangat kecil ini akhirnya mengunci mereka dalam kondisi stagnan permanen. Bukannya melipat keuntungan, menabung dan mengembangkan bisnis ke tingkat yang lebih mapan sesuai janji manis literatur kewirausahaan, seluruh omset dan penghasilan harian mereka menguap begitu saja. Uang yang masuk hari ini akan habis tersedot untuk sekadar menutupi biaya pembelian bahan baku di esok hari, membayar uang kebersihan preman setempat, dan membeli beras serta lauk pauk untuk anak istri di rumah pada hari itu juga. Secara ekonomi makro, mereka berjalan di atas treadmill yang bergerak sangat cepat. Mereka menghabiskan energi dan waktu yang luar biasa, berkeringat setiap hari, menghirup asap jalanan yang merusak paru-paru, berhadapan dengan risiko luka bakar dari minyak yang mendidih, namun posisi finansial mereka tidak bergeser 1 cm pun ke arah depan. Jika persaingan internal dan perang harga brutal belum cukup mencekik nafas mereka, para pedagang kecil ini dihadapkan pada ancaman eksistensial yang jauh lebih besar dan sepenuhnya berada di luar kendali mereka. Ancaman ini tidak berasal dari sesama gerobak di jalanan yang sama, melainkan dari lautan yang membentang ribuan kilometer jauhnya. Sebuah ironi besar yang sering terabaikan dalam diskursus kuliner kecil adalah fakta mendasar mengenai bahan baku. Indonesia
adalah negara tepung yang menopang hidup jutaan pedagang kecilnya dari komoditas yang tidak bisa ditanam di tanahnya sendiri. Karena kondisi iklim tropis yang secara agronomis tidak mendukung budidaya gandum komersial skala besar, maka Indonesia sangat bergantung pada pasar internasional. Ketergantungan Indonesia terhadap impor gandum adalah mutlak dan berada di angka hampir 100%. Setiap sendok tepung terigu yang digunakan oleh jutaan gerobak kaki lima untuk meracik adonan gorengan, menabur cimol, atau menebalkan kuah seblak adalah hasil panen yang didatangkan dengan kapal kargo dari ladang-ladang di Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara kawasan Laut Hitam seperti Rusia dan Ukraina, yang saat ini rentan terhadap konflik geopolitik. Proyeksi makroekonomi dan riset akademis menunjukkan bahwa tren volume impor gandum Indonesia akan terus meroket secara linear. Dengan estimasi rata-rata peningkatan sebesar 6,38% per tahun, volume impor gandum diperkirakan akan menembus angka raksasa 21,67 juta ton pada dekade mendatang. Lonjakan impor ini didorong secara simultan oleh tumbuhnya pabrik-pabrik pakan ternak raksasa, industri biskuit, dan tentu saja menjamurnya UMKM kuliner di tingkat jalanan yang rakus akan terigu. Ketergantungan mutlak pada komoditas impor ini menjadikan seluruh struktur ekonomi informal pedagang kecil ini sangat rentan. Variabel-variabel makro seperti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dinamika produk domestik bruto, hingga harga gandum internasional yang naik turun, bertindak bagaikan pedang yang sewaktu-waktu bisa memenggal leher perekonomian mereka. Ketika terjadi disrupsi pada rantai pasok global, entah itu disebabkan oleh fenomena El Nino yang memicu kekeringan panjang di ladang gandum Australia, masalah pelabuhan, atau letusan perang di wilayah Eropa Timur, harga gandum dunia akan langsung merespon dengan lonjakan yang tajam. Dan pada akhirnya, guncangan di pasar komoditas Chicago atau Eropa itu akan mengalir deras ke tingkat akar rumput di Indonesia. Di pasar-pasar tradisional, lonjakan global ini menerjemahkan dirinya menjadi kenaikan harga bahan pokok yang mengerikan bagi pedagang kecil. Sebagai gambaran nyata dari efek domino ini, ketika harga gandum dunia naik, harga satu karung tepung terigu ukuran 25 kg di pasar tradisional bisa melonjak drastis. Misalnya dari Rp180.000 menjadi Rp230.000 hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Kenaikan sebesar Rp50.000 mungkin terlihat sepele bagi korporasi multinasional. Korporasi raksasa pengolahan makanan atau industri pakan dapat meredam guncangan ini melalui instrumen pelindungan nilai finansial di pasar berjangka. Atau jika terpaksa, mereka meneruskan beban biaya tersebut kepada konsumen kelas atas mereka. Namun, privilege semacam ini sama sekali tidak dimiliki oleh penjual gorengan atau seblak. Basis konsumen mereka adalah masyarakat kelas bawah yang elastisitas harganya sangat tinggi dan daya belinya sedang hancur. Dan dengan demikian, menaikkan harga jual produk adalah sebuah langkah bunuh diri secara bisnis. Pilihan yang tersisa bagi pedagang kecil ini sangatlah dilematis dan menyiksa. Sebagian pedagang terpaksa melakukan strategi penyusutan secara kasat mata, yakni mengurangi ukuran, berat, atau kuantitas produk yang dijual dengan harga yang sama. Seorang pedagang gorengan yang sebelumnya menjual 3 buah gorengan seharga Rp2.000 terpaksa mengubah takarannya menjadi 2 buah saja untuk harga yang sama. Tentu, hal ini menimbulkan efek yang sangat instan. Omset harian mereka langsung menurun drastis karena konsumen yang merasa dirugikan memilih untuk menahan konsumsi mereka. Di sisi lain, bagi pedagang yang terlalu takut kehilangan pelanggannya, mereka memilih untuk mempertahankan harga dan porsi lama. Strategi pengorbanan ini mengharuskan mereka membiarkan margin keuntungan yang sudah setipis tisu itu semakin tergerus ke titik nol. Pendapatan bersih mereka menyusut signifikan dan membuat jerih payah fisik yang mereka keluarkan sepanjang hari nyaris tidak bersisa untuk ditabung atau dibawa pulang menghidupi keluarganya. Dengan melihat lanskap struktural ini, prospek ekonomi jangka panjang dari kerajaan tepung dan aci ini sejatinya sangat suram. Ranah usaha ini telah mencapai titik jenuh absolut karena ketiadaan hambatan masuk yang menyebabkan ledakan kompetisi. Lalu, ini diperparah dengan ancaman eksternal yang permanen
berupa naik turunnya harga tepung impor yang mustahil mereka kendalikan. Model bisnis ini pada hakikatnya tidak memiliki masa depan yang berkesinambungan. Ia hanyalah sebuah gelembung ketahanan ekonomi semu yang sewaktu-waktu siap meledak hancur berantakan ketika beban geopolitik dari rantai pasok global tidak lagi sanggup dipikul oleh bahu ringkih para pedagang kaki lima. Ini adalah cara masyarakat kecil untuk bertahan, sebab terlalu berharap pada pemerintah adalah sesuatu yang sangat riskan.